Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Haleluya. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Luar biasa, amin. Boleh kita bagi beri memberikan salam juga kepada para jemaat lainnya untuk menyapa pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Untuk ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Kami persilakan. Terima kasih Catherine. Jemaat tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikan-Mu. Maka ini kami anak-anak butuh. Ini jemaat butuh. Kami akan masuk dalam persekutuan dan dasar daripada ibadah ini adalah hanya Engkau, Abah dan Bapa. Maka berkatilah ibadah ini dan kami dasarkan semuanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala atas doa pembukaannya. Selanjutnya akan ada VOP dari tim multimedia untuk jemaat. Persilakan. Baik. Akan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91 oleh Ibu Natalia. Kami persilakan. Jemaat kami persilakan duduk ya, Bunda. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahan, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapmu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tetapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan
pujian-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dengan semangat kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan.
dari Pendeta Niko Nyotora Harjo akan disampaikan melalui rekaman yang akan ditampilkan melalui multimedia. Shalom semuanya. Pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 di Cleveland, Tennessee akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Jadi Simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakosta lainnya. Bagi saya, hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 44, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Wow. Mike Baker, Presiden Pentecostal Theological Seminary, bersaksi bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, dia berkata, apaan tuh? Tapi tidak lama kemudian, Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan Simposium Pentakosta ketiga. Saya sempat ditegur Tuhan, karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga. Justru Simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia tahun 2018 di SICC. Dia bernubuat bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga, selain dari Simposium Pentakosta ketiga adalah The Niko Nyotora Harjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Dan yang kedua, plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Niko Nyotora Harjo Hall, Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Niko Nyotora Harjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Church of God berusia 138 tahun dan berada di 194 negara dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, yaitu Executive Committee dan Council of 18. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif, tetapi sekarang dipersembahkan untuk menara doa. Pada waktu sidang Executive Council tanggal 18 September 2024 yang lalu, dalam rekaman saya diminta untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah,
Karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. Sebab selanjutnya akan dibuat Niko Nyoto Raharjo Prayer Center. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Aku datang segera. Dengan gemetar saya bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus saya lakukan? Baru pertengahan tahun 2009, Tuhan menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Siapa yang mengira yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19? Pada acara Empower 21 Asia di SICC tahun 2013, Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ada 5. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan. Tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Definisi ketiga, ini penglihatan dari Pastor Russell Evans.
dari Planet Shakers, Melbourne. Definisi keempat adalah nubuatan dari Cindy Jacob. Dan definisi kelima dari Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseers atau Ketua Umum Church of God. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini namanya adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Jawabannya ya, valid. Sebab sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Dengan demikian, penyebutan istilah Pentakosta ketiga dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya. Selain itu, istilah ini juga sudah terkonfirmasi secara internasional. Itu sebabnya menolak Pentakosta ketiga berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher, John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley, Mylan, Frank Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Ada banyak pertanyaan mengenai soal Pentakosta. Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini jawabannya. Yang pertama, ada nubuatan William Seymour di tahun 1910. Bahwa dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Berdasarkan nubuatan ini, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum kedatangannya. Jadi tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus akan datang segera, sewaktu-waktu, sehingga setiap generasi dalam kurun waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki hak untuk percaya bahwa mereka hidup di hari-hari terakhir. Artinya, mereka adalah generasi terakhir. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, yang berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sepakat dan juga percaya Tuhan Yesus datang segera? Jika kita percaya Tuhan Yesus datang segera, berarti kita percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Ini juga berarti kita percaya pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah yang terakhir. Tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Namun tidak semuanya dapat disebutkan sebagai peristiwa Pentakosta, seperti yang terjadi di kamar loteng Yerusalem yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Ada 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat seperti Pentakosta pertama, yaitu yang pertama, masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua, penekanan terhadap glosolalia atau bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki korelasi langsung kepada penyelesaian amanat agung. Jika satu peristiwa pencurahan Roh Kudus kurang memenuhi salah satu kualifikasi saja, maka tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki kualifikasi sebagaimana Pentakosta pertama, betapapun dahsyatnya. Artinya, satu peristiwa pencurahan Roh Kudus disebutkan sebagai Pentakosta kalau memiliki 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu yang memakai namaku, akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang percaya disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun mereka yang bertahan sampai pada kesudahnya akan diselamatkan. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita diingatkan bahwa tugas utama sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, juga artinya kepada kita yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng.
Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan pada hari yang ke-10, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu diawali dengan suara seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street. William Seymour, seorang hamba Tuhan, dipakai secara luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta ketiga. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa Tuhan, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Oh, Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu.
Urapi kami, terima. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih-Mu pada kami. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau bela, Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau ajar kami. Kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Darah Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Emmanuel cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka satu persatu ya Aba. Jamah mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Engkau sedang menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, Kau baik. Engkau baik. Kau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih ya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tak lalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Seng boleh stres, frustasi dan depresi. Semua itu seng ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Dan teguhkanlah hati, beta seng boleh khawatir. Jangan kecut dan jangan tawar hati, Tuhan berjanji selalu menyertai. Oh, pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali